Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Agus Triyono, dalam mata kuliah Metode Penelitian Sosial. Nah, teman-teman semua, seperti yang sudah saya sampaikan dan kita diskusikan beberapa waktu yang lalu di dalam grup WhatsApp kita, banyak yang nanya bagaimana mengetahui kredibilitas atau kualitas penelitian kualitatif. Mengingat beberapa orang itu kemudian bisa diindikasikan melakukan kecurangan atau manipulasi data. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kemudian melakukan uji kredibilitas dalam penelitian kualitatif. Nah, teman-teman semua, dalam penelitian kualitatif itu, temuan atau data itu dinyatakan valid jika apa syaratnya? Tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Artinya apa yang kemudian terjadi di lapangan ya dilaporkan. Tidak kemudian ada perbedaan antara sebenarnya yang terjadi dengan apa yang kemudian dilaporkan oleh seorang peneliti. Nah, di dalam penelitian kualitatif, kebenaran realitas dalam penelitiannya itu kemudian tidak bersifat tunggal tapi jamak. Sehingga kemudian sangat tergantung sekali kepada kemampuan peneliti mengkonstruksi fenomena yang kemudian diamati. Ada 5 orang peneliti melakukan penelitian yang sama di satu tempat dengan subjek yang sama, bisa jadi hasilnya akan berbeda. Kenapa? Karena kemudian tergantung dari kemampuan peneliti mengkonstruksi fenomena yang diamati. Tingkat keluasan bacaannya seperti apa, tingkat pengalamannya seperti apa, itu sangat menentukan sekali. Sehingga kemudian Anda sebagai peneliti pemula harus kemudian memperbanyak latihan-latihan untuk kemudian bagaimana mengamati sebuah fenomena yang kemudian terjadi dan itu kemudian akan kita lanjutkan dalam konteks penelitian. Nah, teman-teman semua, dalam penelitian kualitatif itu kemudian ada beberapa prosedur atau tahapan untuk kemudian melakukan uji keabsahan di dalam penelitian kualitatif. Apa-apa saja kemudian uji kevalitan atau uji keabsahan dalam penelitian kualitatif? Ada beberapa tahapan atau ada beberapa macam. Yang pertama adalah namanya credibility atau validitas internal. Yang kedua adalah transferability atau validitas eksternal. Kemudian ketiga adalah dependability atau reliabilitas, dan terakhir adalah conformability atau kemudian objektivitas. Nah, ini ada 4 tahapan ini. Apa kemudian masing-masing dari tahapan ini kita lihat. Yang pertama adalah uji kredibilitas. Nah, uji kredibilitas itu kemudian dapat dilakukan dengan setidaknya 6 ya. Setidaknya dilakukan dengan 6 tahapan atau dengan 6 prosedur yang ada. Yang pertama adalah dengan perpanjangan pengamatan misalnya. Yang kedua adalah dengan peningkatan ketekunan. Yang ketiga adalah dengan triangulasi. Yang keempat dengan diskusi dengan teman. Yang keempat adalah analisis kasus negatif. Dan yang terakhir adalah dengan melakukan member check. Nah, sekarang kita lihat satu persatu apa itu perpanjangan pengamatan atau apa itu kemudian perpanjangan pengamatan yang dilakukan dalam uji keabsahan data. Nah, perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan kembali, bahkan kalau perlu wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui atau sumber data yang baru. Kenapa kemudian ini dilakukan? Kenapa? Dengan perpanjangan pengamatan ini, maka hubungan peneliti, seperti yang ada yang pernah nanya, itu kemudian dengan sumber data itu semakin terbentuk. Kita sering menyebutnya kunci penelitian kualitatif adalah trust, membangun trust atau trust building, membangun kepercayaan. Sehingga subjek akan semakin akrab dengan kita, semakin terbuka dengan kita, sampai kemudian saling mempercayai, sehingga tidak ada lagi informasi yang kemudian disembunyikan. Sehingga ketika kita datang ke sana, itu kemudian hal wajar saja. Kenapa? Karena kehadiran peneliti itu tidak akan mengganggu perilaku orang yang kemudian dipelajari. Seperti hanya ketika kemudian teman-teman mau mengambil foto orang desa dan sebagainya, itu bisa jadi dalam satu kali jepretan mereka akan riweh, mereka akan agak canggung gitu. Tapi kalau sudah pengambilan gambar berkali-kali, maka mereka sudah terbiasa gitu. Sehingga kemudian ini yang kemudian kita harapkan. Kenapa? Karena kemudian orang merasa nyaman dengan kita. Nah, berapa lama kemudian perpanjangan pengamatan? Nah, itu tergantung pada kedalaman Anda, keluasan dan kepastian data Anda. Kedalaman artinya peneliti itu kemudian menggali data sampai diperoleh makna yang pasti. Kalau keluasan itu berarti banyak sedikit atau ketuntasan informasi yang diperoleh. Yang kemudian kita sebut dengan data jenuh tadi misalnya. Nah, ini menjadi penting ya. Sehingga dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data harus difokuskan ya, pada pengujian terhadap data yang diperoleh. Apakah data yang diperoleh itu kemudian benar atau tidak.
Nah, yang berikutnya adalah meningkatkan ketekunan. Nah, ini yang penting ya. Bagi peneliti pemula, maka kemudian meningkatkan ketekunan itu penting. Kenapa? Karena meningkatkan ketekunan artinya melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Kita harus kemudian lebih sensitif. Ya. Dengan cara ini, maka kepastian data dan urutan peristiwa itu dapat direkam secara pasti dan sistematik. Maka kemudian saya dulu pernah ngasih contoh laporan observasi, yaitu kemudian sangat detail sekali gitu. Ya. Ibaratnya dari prosedur awal sampai dengan akhir itu kemudian teramati dan tercatat dengan baik. Ya. Seperti hanya kalau kemudian kita sedang mengerjakan soal ujian itu ya kembali ngecek dulu ya. Bagaimana, apakah ada yang salah atau tidak, tulis-tulisannya, typo atau enggak gitu. Nah, dengan meningkatkan ketekunan, peneliti itu dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak. Sehingga dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis. Nah, yang berikutnya adalah triangulasi. Oke, skip dulu ya. Nanti kita triangulasi soalnya deskripsi sendiri. Kita diskusi dengan teman dulu, Mbak. Kita masuk ke diskusi dengan teman dulu. Nah, diskusi dengan teman ini kemudian artinya sebagai seorang peneliti, Anda tidak boleh lepas dengan teman Anda gitu. Diskusi tentang hasil kita dengan orang lain itu akan semakin menambah masukan gitu. Dan itu bagian dari pengujian kita. Apakah hasil kita berbeda atau tidak? Adakah prosedur yang kita terlewat atau tidak? Itu yang kemudian kita lakukan. Nah, yang berikutnya adalah analisis kasus negatif. Ya. Kasus negatif itu adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Artinya, dengan Anda melakukan analisis kasus negatif, peneliti itu mencari data yang bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Gitu. Jadi yang ditemukan misalnya X, maka Anda cari data Y-nya. Sehingga kalau kemudian tidak ada data Y-nya, berarti hasil temuan Anda sudah dapat dipercaya. Kenapa? Karena nggak ada data yang kemudian berbeda dengan Anda. Ya, tetapi jika masih ada data yang bertentangan, maka kemudian bisa jadi ya, masih ada potensi bagi peneliti untuk kemudian merubah temuannya. Nah, hal ini tergantung ya, seberapa besar kasus negatif yang kemudian muncul. Kalau kemudian yang muncul ternyata sedikit, ya kita nggak perlu merubah temuan kita. Yang berikutnya adalah member check. Nah, member check ini adalah proses pengecekan data yang dilakukan oleh peneliti kepada sumber datanya. Jadi kita ngecek ke sumber data kita, informan kita. Ya, tujuannya apa? Mengetahui kesesuaian data yang ditemukan dengan data yang diberikan oleh sumber data kita. Nah, member check ini kemudian kita lakukan kapan? Yaitu setelah pengumpulan data selesai. Setelah kita dapat temuan atau bahkan setelah kita memperoleh sebuah kesimpulan penelitian. Ya. Apabila kemudian ditemukan data, ya, disepakati oleh sumber data, maka data itu valid gitu. Ya, tapi kalau kemudian tidak disepakati, maka perlu diskusi lebih lanjut dengan sumber data. Karena harusnya nanti kalau kemudian kita sedang penelitian ya, kita sedang penelitian sekarang, itu hasilnya sebelum dipublish itu idealnya harus kemudian kita cross-check dulu dengan sumber data. Apakah sumber data menyepakati atau tidak dengan temuan kita? Kalau menyepakati berarti bisa kita lanjutkan, kalau tidak apa yang harus kita lakukan sehingga kemudian hasil itu kemudian disepakati oleh kedua belah pihak gitu. Karena bisa jadi ada salah tafsir yang kemudian kita lakukan di dalam proses interpretasi data kita. Nah, sekarang kita masuk ke triangulasi. Nah, triangulasi itu kemudian setidaknya itu kemudian dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah triangulasi sumber, kemudian teknik, triangulasi teori, dan terakhir adalah triangulasi peneliti. Kita cek apa itu triangulasi sumber. Triangulasi sumber yaitu mengecek data yang telah diperoleh kepada beberapa sumber atau informan. Ya. Ibarat kata, kalau kemudian kita bertanya ya, tentang berapa banyak bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada warga, ya maka kemudian kita nggak nanya ke pemerintah saja, tapi kita nanya ke warga. Benar nggak yang diterima segitu atau enggak? Kalau enggak, maka berarti ada perbedaan data. Itu bagian dari triangulasi sumber. Yang berikutnya adalah triangulasi teknik. Nah, triangulasi teknik itu kemudian mengecek pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Ya. Misalnya kemudian disampaikan dalam pembagian bantuan itu kemudian dikirimkan langsung ke rumah-rumah warga. Ternyata kita lakukan observasi, ternyata enggak. Bantuan itu kemudian ternyata di-drop oleh kemudian lurah, kemudian ke Pak RT, RT yang kemudian mendistribusikan. Atau bisa jadi dari lurah, kemudian warga harus kemudian ngambil sendiri bantuannya itu kemudian ke kantor kelurahan. Itu bagian dari triangulasi. Kita cek juga di dokumentasi misalnya. Ya, di dokumentasi misalnya di data, di dalam statementnya bantuan diberikan kepada 100 orang. Tapi ketika kemudian kita cek,
Di data ternyata bantuan itu hanya didistribusikan kepada 50 orang. Artinya yang 50 kemana? Nah, itu yang kemudian kita lakukan cross-check ke dalam melalui triangulasi teknik ini. Yang berikutnya adalah triangulasi teori. Ya, beberapa kemudian mengatakan bahwa triangulasi teori itu mengecek hasil dengan teori yang ada. Teorinya seperti apa? Itu yang kemudian kita cek. Sudah masuk atau belum? Ada bagian yang terlewat atau tidak? Nah, itu yang kemudian kita lakukan. Nah, kemudian memungkinkan juga bagi Anda atau bagi kita sebagai peneliti itu kemudian melakukan cross-check melalui triangulasi peneliti. Yaitu apa? Artinya kemudian dalam satu penelitian itu melibatkan lebih dari satu orang peneliti. Ya. Sehingga hasilnya akan dikomparasikan peneliti 1 dengan peneliti 2 dengan peneliti 3 itu dikonfirmasikan. Ya, dikomparasikan. Kira-kira ada perbedaan atau tidak? Kalau kemudian tidak ada perbedaan antara satu peneliti dengan peneliti yang lain, berarti kemudian sudah selesai. Kalau kemudian ada perbedaan, berarti apa yang kemudian perlu kita lakukan sekarang? Nah, itu yang kemudian akan kita buat diskusi. Hasil apa yang kemudian akan kita publikasikan agar hasil itu kemudian menjadi bisa disepakati oleh semua. Nah, berikutnya adalah ada uji transferability. Nah, transferability dalam penelitian kualitatif itu kemudian berkenaan dengan pertanyaan. Hingga di mana penelitian dapat diterapkan dalam situasi yang lainnya seperti apa. Itu yang kemudian ingin kita lakukan. Nah, transferability itu kemudian tergantung pada pemakai. Ketika hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial yang lain. Sehingga hasil penelitian yang terjadi di kampung A misalnya itu kemudian bisa diterapkan di kampung yang lain. Itu yang kemudian kita sebut dengan transferability. Tentunya ada prasyarat atau prakondisi yang kemudian menjadi persyaratan ya supaya kemudian penelitian itu bisa dilakukan atau tidak. Misalnya setting situasinya, tingkat pendidikannya, kemudian tingkat penghasilan dan sebagainya. Nah, berikutnya dalam penelitian kualitatif uji keabsahan data itu kemudian dilakukan dengan uji dependent ability. Apa itu kemudian dependent ability? Bahwa seringkali, bagaimana prosesnya, seringkali seorang peneliti itu tidak melakukan proses penelitian yang sebenarnya. Ya. Tetapi peneliti itu bisa memberikan data lain yang aneh. Maka kemudian ada yang nanya, Pak, ada nggak manipulasi data dan sebagainya? Dan ini kemudian kita lakukan dalam uji dependability. Ya. Bagaimana caranya? Biasanya dalam konteks penelitian, maka kemudian ada tim auditor. Ya, tim auditor independen peneliti atau kemudian kalau dalam kita adalah dalam perkuliahan adalah misalnya dosen pembimbing atau dosen penguji. Apa yang harus kemudian dibuktikan oleh peneliti? Ya, peneliti harus memberikan bukti evidence bahwa seluruh rangkaian proses penelitian itu betul-betul dilakukan. Misalnya ketika dia wawancara maka harus ada namanya informed consent atau kesepakatan ya, bahwa responden atau informan itu kemudian betul-betul berminat atau betul-betul berkenan untuk menjadi informan kita. Yang kedua adalah harus ada transkrip wawancaranya, harus ada rekamannya, harus ada kemudian dokumentasi fotonya misalnya. Ya, itu harus kemudian dicek. Gitu. Maka kalau ada satu saja yang kemudian miss, berarti ada yang kemudian terjadi kebohongan. Ya, sehingga kemudian seorang dosen bisa mengatakan bahwa ada kecurangan di dalam penelitian. Itu kemarin terjadi ya. Jadi ada mahasiswa yang kemudian ditanya bagaimana data ini terkumpul, dia nggak bisa jawab. Nah, berarti ada kemudian upaya manipulasi data. Dan ini nggak boleh gitu kan. Dia wawancara ternyata dia nggak ada bukti wawancara. Bagaimana kita tahu gitu bahwa Anda kemudian benar-benar lakukan wawancara terhadap subjek penelitian Anda. Terakhir itu adalah uji conformability. Ya, uji conformability. Nah, uji conformability itu mirip-mirip dengan uji dependability. Ya, sehingga antara conformability dengan dependability itu kemudian bisa dilakukan secara bersamaan, bareng-bareng bisa. Ya. Bahwa uji conformability itu kemudian berarti menguji hasil penelitian. Hasil penelitian diuji melalui uji conformability. Jadi semuanya harus dibawa. Harus kemudian dicek. Ya. Bagaimana kemudian dokumentasi, observasi semuanya dicek semua. Nah, bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar conformability. Maka kemudian dicek ya semua prosesnya seperti apa. Kalau ini sudah terjadi, sudah terpenuhi, maka kemudian hasil penelitian tersebut memenuhi standar. Sehingga kemudian keabsahan data sudah bisa dikatakan bahwa data atau penelitian tersebut adalah penelitian yang valid. Ini tadi penjelasan singkat saya tentang uji keabsahan data di dalam penelitian kualitatif.
Ya, di mana sebagai seorang peneliti kita harus kemudian memenuhi 4 prosedur tersebut. Ya, mulai dari uji dependability, uji transferability, ya, kemudian juga uji credibility sampai dengan uji transferability. Sekian dari saya pada sesi uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif kali ini. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.